Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana mendaftar Omeka secara online. Terlebih dahulu apa itu Omeka? Omeka merupakan salah satu platform web publishing yang berfungsi yang dihususkan untuk mengelola koleksi digital. Mengelola di sini dalam artian mulai dari menginputkan datanya sampai dengan bagaimana mempromosikan data tersebut atau bagaimana menyebarkan data tersebut. Omeka ini merupakan salah satu aplikasi open source. Kalau ingin tahu lebih lanjut terkait Omeka, bisa diklik omeka.org. Omeka ini karena dia berbasis open source, maka dia modelnya gratis, bisa disebarkan, bisa diinstal di PC, bisa diinstal di server lokal dan lain sebagainya, bebas untuk disebarkan ulang, dan juga bebas untuk di customize, bebas untuk dirubah-rubah. Omeka ini merupakan salah satu aplikasi open source yang produk yang dihasilkan yang dibuat oleh Digital Scholar Digital Scholar Corporation for Digital Scholarship ini. Corporation for Digital Scholarship, salah satu lembaga non-profit, organisasi non-profit yang ada di Amerika, yang merupakan lembaga yang sama yang juga membuat Zotero, yang melaunching Zotero. Zotero sendiri merupakan salah satu aplikasi untuk mengelola revenue manager. Kita tidak akan berbicara tentang itu. Kita di sini fokus ke Omeka-nya. Itu kira-kira sekilas terkait Omeka. Nah, Omeka sendiri ini bisa digunakan untuk pameran, bisa digunakan untuk mengelola museum, untuk mengelola perpustakaan digital, mengelola arsip digital, dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, untuk menggunakannya, jika dia digunakan untuk produksi dalam artian memang diniatkan untuk digunakan pada suatu lembaga, maka sangat disarankan menggunakan yang sumbernya, yang resource-nya, yang diambil dari omeka.org, kemudian diinstal di server dan lain sebagainya sehingga bisa digunakan. Namun kalau ingin mencoba terlebih dahulu, untuk belajar terlebih dahulu, bisa menggunakan omeka.net. Omeka.net. Di sini kemudian kita bisa pilih learn which plan is right for you. Pilih di sini. Kemudian kita pilih yang trial. Kita pilih yang trial untuk coba saja, untuk mencoba kira-kira bagaimana cara penggunaan Omeka-nya. Pilih start your free Omeka trial. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan start your free Omeka trial di sini, berarti kita nantinya akan membuat satu website, satu situs web yang bisa digunakan secara online. Ya, meskipun ini hanya versi trial, tentu dengan keterbatasan beberapa fitur ya. Jadinya nantinya ketika kita sudah menggunakan yang omeka.net ini, kita gunakan yang trial, kita seakan-akan punya perpustakaan digital sendiri atau punya arsip digital sendiri ya, tergantung nanti kita gunakan untuk apa. Setelah kita klik start your free Omeka trial, nanti kita akan diminta memasukkan username, diisi saja ini. Misalnya
Seperti ini misalnya. Ini passwordnya tinggal diisi, ya. Confirmnya juga, confirm passwordnya, kemudian full name-nya. Nantinya kalau untuk mencoba tentu harus disesuaikan dengan nama sendiri ya, nama pribadi masing-masing. Misalnya seperti ini. Kemudian pilih I agree to the term of service. Kalau ingin dibaca, ini bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Bagaimana prosesnya, bagaimana term of service-nya ya. Agreement-nya. Kemudian pilih I'm not a robot. Nah, pilih I'm not a robot. Kemudian di sini cari sesuai dengan yang diperintahkan. Kalau cari sepeda nggak ada, skip, cycle berarti ada, seperti ini. Verify, baru kemudian pilih sign up. Baru kemudian pilih sign up. Kalau sudah seperti ini, pilih sign up. Ya. Nantinya ya, kalau tadi kita buka, yang kita buka adalah omeka.net ya. Setelah kita sign up, nanti akan ada email konfirmasi. Ya, email konfirmasi dari Omeka. Ya, nanti tinggal dibuka emailnya, kemudian dicek apakah ada email konfirmasi atau tidak. Nah, ketika sudah ada email konfirmasi, maka biasanya ada link untuk mengaktifasi ya. Ada link untuk aktivasi Omeka-nya. Nah, tinggal diklik saja linknya itu. Ya, linknya tinggal diklik. Ya. Setelah diklik link yang ada di email tadi, link aktivasi yang ada di email yang dari Omeka, ya, maka selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Ya, akan muncul halaman seperti ini, tinggal diklik saja activate ya untuk mengaktifasi akun Omeka kita. Ya. Setelah diklik activate, ya, setelah klik activate nanti akan muncul ya, akan diarahkan ke halaman dashboard. Artinya proses pembuatan situsnya sudah selesai. Bukan pembuatan, tapi pendaftaran situsnya sudah selesai. Tapi situsnya belum dibuat. Ya, situs webnya belum dibuat. Nah, di sini adalah tampilannya. Di sini adalah tampilan bagaimana informasi terkait akun kita pada omeka.net. Ya, ada omeka.net. Nah, lalu bagaimana cara untuk membuat situsnya? Karena belum selesai, ya, karena situsnya belum jadi. Padahal kita tadi mendaftar untuk membuat situs yang bisa kita gunakan untuk mengupload file, ya, untuk belajar mengupload file. Bagaimana cara membuatnya? Membuat situsnya. Di sini ada My Site, ya, ada My Site. Kemudian pilih Add a Site. Pilih Add a Site. Ya. Kemudian pada bagian subdomain, ya, pada bagian subdomain di sini kita isikan nama situsnya. Nanti situsnya nanti akan berubah menjadi misalnya ketika di sini kita bikin classroom, maka classroom.omeka.net seperti itu. Ya. Misalnya di sini saya isi dengan digital art, misalnya seperti itu. Kemudian di sini judulnya saya tulis di sini seperti ini. Kemudian judul di sini nanti yang akan muncul di atasnya ya, yang akan muncul di atas nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian pada bagian site description, kita isi keterangan singkat terkait terkait situs kita, misalnya seperti ini.
Misalnya seperti ini. Ya, kemudian kita ke bawah, kita pilih add your new site. Nanti akan muncul apakah alamat ini sudah ada atau belum. Tapi kalau misalnya nanti alamat ini sudah pernah digunakan oleh orang lain, maka akan tertolak. Jadi kita cari kita buat alamat baru lagi ya yang belum pernah digunakan oleh orang lain. Nah, bagaimana bentuk ininya? Di sini sudah ada tulisannya ya bahwa untuk situs Digital Arc ini storage-nya yang digunakan baru 0 MB. Padahal kita memperoleh fasilitas 500 MB storage ya, kapasitas penyimpanan sebanyak 500 MB. Nah, nanti disitulah kita akan bisa mengupload dan lain sebagainya. Bagaimana bentuk situsnya? Bentuk situsnya seperti ini. Ya. Kita tunggu sebentar. Nah, kira-kira seperti ini. Ini bentuk situsnya ya. Bentuk situsnya kira-kira seperti ini. Ini. Ini bentuk sederhananya kira-kira seperti nanti bisa kita tambah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mengisinya? Nah, cara mengisinya nanti akan kita buatkan video berikutnya ya. Bisa dilihat pada video berikutnya. Demikian ya langkah-langkah untuk membuat website untuk koleksi digital, bisa untuk arsip digital, bisa untuk perpustakaan digital, bisa untuk pameran koleksi-koleksi digital pribadi kita dan lain sebagainya, untuk museum dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.